Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ekita Sari, NIM 2013-2010-14, tugas PTM, kelompok 9 tentang bahaya kimia. Bahaya kimia. Apa itu bahaya kimia? Bahaya kimia adalah jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja. Faktor-faktor bahaya kimia yaitu bahan atau material atau cairan beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, mudah terbakar, iritan, dan korosif. Jenis-jenis bahaya kimia. 1. Iritasi kulit, cedera mata atau kebutaan yang disebabkan oleh produk kimia tersebut. 2. Produk beracun, seperti uap dan asap, disebabkan oleh pencampuran bahan kimia. 3. Luka bakar serius dari pelarut yang mudah terbakar. 4. Cedera dari wadah meledak seperti kaleng semprot. 5. Keracunan dari menelan secara disengaja, terutama dengan anak-anak. Bahan kimia terbagi menjadi dua. 1. Fisik, terbagi menjadi dua. A. Partikel, contoh debu, foam, asap, kabut, dan awan. B. Non-partikel, contoh gas, uap, dan pelarut. 2. Kimia, terbagi menjadi dua. A. Debu, tidak larut dalam asam atau basa seperti silika, larut dalam asam atau basa seperti soda api, dan debu atau HC seperti plastik. B. Gas atau uap, larut dalam air seperti O2, tidak larut dalam air seperti CiH2C, dan desorpsi. Dampak bahaya kimia ada dua. 1. Keselamatan, seperti mudah meledak, terbakar, reaktif terhadap air, terhadap asam, dan oksidator. 2. Kesehatan, seperti iritan, asfiksian, sensitasi, mutagen, karsinogen, penenang, teratogen, racun, dan radioaktif. Tingkat bahaya penggunaan bahan kimia. 1. Bentuk alami bahan atau energi yang dikandung. 2. Berapa banyak seseorang yang terpapar bahan tersebut. 3. Berapa lama seseorang terpapar. 4. Suskeptibilitas seseorang. Pengaruh buruk bahan kimia. 1. Aditif, contoh uap metil klorida ditambah metil alkohol. 2. Independen, contoh H2SO4, SO2, dan Pb. 3. Sinergis, contoh isopropanol meningkatkan pengaruh racun CCiO4 terhadap liver. Cara bahan kimia masuk ke dalam tubuh, yaitu 1. Saluran pernapasan, melalui paru-paru diabsorpsi ke dalam darah dan dibawa sirkulasi darah ke seluruh tubuh. 2. Absorpsi kulit, umumnya berupa cairan, baik reaksi lokal seperti terbakar, dermatitis, dan terhadap organ tubuh misalnya pestisida, arsenik, dan lain-lain. 3. Pencernaan, akibat tangan yang tidak bersih, merokok, dan lain-lain. Pengaruh buruk bahan kimia masuk ke dalam tubuh. 1. Akut, terjadi kerusakan pada organ tubuh dengan pemaparan secara cepat, misalnya kulit terbakar, pingsan, dan meninggal. 2. Kronis, terjadi kerusakan pada organ tubuh dalam jangka waktu yang lama atau menahun. Evaluasi lingkungan kerja kimia. 1. Dimaksudkan sebagai usaha teknis untuk mengetahui baik kualitatif maupun kuantitatif faktor apa yang terjadi dalam lingkungan kerja tersebut. 2. Pengujian lingkungan kerja kimia. Pengujian lingkungan kerja kimia. 1. Diperlukan analisa kimia untuk tahu jenis dan konsentrasi kontaminan. Kedua, pengambilan sampel yang representatif. Ketiga, kapan pengujian dilakukan dan tidak dilakukan. Keempat, metode analisa. Kelima, interpretasi. Analisa kimia dipakai untuk: pertama, meyakinkan adanya kontaminan berbahaya. Kedua, sebagai peringatan dini adanya risiko bahaya. Ketiga, data pembandingan dengan NAP.
Keempat, menilai efektivitas alat pengendali. Kesimpulan, bahaya kimia adalah jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia